Halo Gemini semuanya dimanapun berada, apa kabar? Kali ini saya akan membacakan ya, melakukan pembacaan untukmu Gemini ya, dengan topiknya apa yang mereka orang-orang kagumi dari dirimu, apa yang mereka lihat ya. Walaupun ini pembacaannya lebih bersifat fun, nah, tapi ini bagus kalau buat kita-kita, buat para Gemini yang ingin mengenal dirinya lebih dalam atau yang memiliki pasangan, gebetan, atau yang lagi berdealing dengan Gemini. Mungkin bisa mengenal banyak ya. Tapi ya kalau ini kan lebih bersifat fun ya. Kalau teman-teman ingin lebih mengenal dirinya, menyelami dirinya, ya itu sih sangat-sangat bagus. Kalau kita sudah mulai belajar uh, menemukan diri kita, memperbaiki diri kita, mengupgrade diri kita, nah, itu nanti semuanya akan membawa dampak yang positif. Kita akan semakin bertumbuh dan semakin berkualitas. Tapi ya kalau yang ini kan masih bersifat fun reading ya. Kalau teman-teman ingin mengenal dirinya lebih dalam, menyelami dirinya, mengetahui kekurangan kelebihannya, ya saya bisa membantu, ya sedikit membantu dengan pembacaan human design atau rancangan manusia. Ya mungkin ada yang sudah mendengar atau melihat yang tentang human design itu. Ya saya akan membacakan secara garis besar itu, uh, dan infonya nanti baru saya simpan di kolom deskripsi ya. Pembacaannya itu secara garis besar, tapi biar pembacaannya akurat harus mengirim atau memberi info data kelahirannya itu harus pas seperti itu ya. Ya walaupun cuman ya sekedar membantu, tapi saya senang membantu uh, orang lain yang membutuhkan sesuai dengan bakat, kemampuan, pengetahuan, dan wawasan saya. Itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Oke, mari kita memulai ya. Apa yang mereka kagumi darimu, Gemini? Kita lihat dari kartu pertama, Gemini. Kamu ini ya penuh petualangan, sangat berani, ya suka berkumpul dengan teman-teman, ya suka melakukan petualangan dengan teman-teman seperti itu. Dan selanjutnya Gemini, apalagi yang mereka kagumi darimu? Ya, kamu ini kan orangnya suka bergaul, berpetualangan, dan kamu menemukan banyak pengalaman-pengalaman. Ya, pengalaman itu kadang positif, kadang negatif. Itu mungkin ya cukup mempengaruhi emosi, mental, ya pemikiran-pemikiran. Tapi kamu di sini hebat. Kenapa? Kamu bisa menghadapi tekanan, ketakutan, situasi yang buruk. Nah, itu kamu paling bisa menghadapi itu dan bisa menyelesaikan. Oke, selanjutnya kita lihat lagi hal apa lagi yang mereka kagumi darimu, dari orang-orang yang mengagumimu. Gemini, kamu mampu mencairkan suasana karena kamu sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu untuk diri sendiri. Kan sebelumnya kamu itu bisa mengatasi tekanan, ketakutan, situasi yang buruk yang kamu hadapi. Dan di sini kamu juga bisa
mencairkan suasana di dalam kelompok, di dalam lingkungan atau di perkumpulan kayak ada teman-teman, pokoknya di tempat yang banyak orang gitu. Misalkan nih ada suasana yang lagi kurang bagus, tapi pas kamu muncul, kamu hadir, semuanya berubah. Suasana yang penuh ketakutan tadi, kekhawatiran, orang-orang bisa langsung lupa, dan bisa teralihkan karena kamu bisa mengalihkan ke topik-topik yang lebih menarik, yang lebih positif. Jadi dengan sekejap itu kayak tiba-tiba lupa. Jadi di sini mereka menganggap kamu itu bisa mencairkan suasana. Oke, mari kita lihat lagi, apa lagi yang mereka kagumi darimu, Gemini? Ya, kamu ini terlihat penuh ceria, penuh dengan ide-ide, wawasan, pengetahuan. Kamu menyenangkan. Ya, kamu selalu tahu banyak hal. Meski kamu tahu banyak resiko dan tantangan di depan, kamu terus maju. Selalu ingin tahu. Makanya kamu selalu penuh dengan wawasan, ide-ide seperti itu. Oke, selanjutnya. Apalagi ya yang mereka kagumi darimu? Gemini, kamu ini tipe orang yang suka membuat perubahan. Tidak takut kalau ada perubahan itu. Lebih santai menghadapinya, malah suka dengan perubahan. Kan beda, ada yang tipe-tipe yang takut akan perubahan, selalu ingin tetap di tempat. Ada yang tipe-tipe seperti itu. Tapi kamu ini beda, suka akan perubahan. Ya mungkin karena Gemini ini punya lambang dua anak kembar. Jadi kamu bisa memandang sesuatu dari dua sudut pandang. Ya, oke. Selanjutnya kita lihat lagi di kartu oracle ya. Gemini, kamu ini bisa dipercaya karena kamu sangat kompeten. Ya bisa dalam mengerjakan proyek atau dalam petualangan. Dan di dalam hal cinta, Gemini ini sangat-sangat bisa dipercayakan. Ya, bisa dipercayakan karena kalau Gemini sudah bertemu dengan orang-orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa memahami mereka, mengerti kebimbangan-kebimbangan mereka, pemikiran-pemikiran yang kompleks, dan Gemini bisa diterima, bisa dihargai karena dua sisinya mereka seperti itu. Jadi ini saya pingin cerita ini tentang permasalahannya Gemini ya. Kalau dalam hal cinta itu memang Gemini lebih apa ya, seperti melihat seseorang yang dicintainya itu seperti mencerminkan dirinya. Itu yang Gemini suka. Jadi kalau dia ketemu dengan orang seperti itu, dia akan sangat-sangat bisa diandalkan dan bisa dipercayakan. Oke, tadi saya bilang mau bercerita tentang Gemini. Pernah punya pengalaman mungkin 2 tahun yang lalu. Memang saya selalu mendengar orang bilang, Gemini itu pelin-pelan. Itu yang selalu saya dengar. Dan itu terjadi pas di Facebook, di grup, karena saya sebagai salah satu admin di grup Facebook ya, grup Taurus. Tapi ada yang masuk yang punya pasangannya atau pacarnya kalau tidak salah Gemini. Terus ada juga yang sahabatnya Gemini, ya, temannya Gemini. Jadi ada yang bilang, Gemini itu bermuka dua, pelin-pelan, seperti itu, pengkhianat. Tapi saya merasa saya tidak terima karena saya tidak pernah mengalami itu. Terus saya langsung bilang,
uh, nggak seharusnya, nggak mesti. Ya, tidak semua Gemini seperti itu, saya membela. Karena saya juga punya sahabat Gemini, walaupun saya Taurus. Saya punya sahabat Gemini itu sudah bertahun-tahun sejak kami masih SMA lah. Jadi memang saya mempelajari karakternya dia, dia yang uh, suka bimbang, tapi orangnya cerdas, pintar, tapi orang ya apa suka bimbang tadi, terus kayak tidak bisa kalau lihat orang yang tidak sesuai dengan pikirannya, dia tidak bisa mempercayakan orang itu. Dia pasti langsung eh, nggak pusing seperti itu. Jadi itu yang orang selalu menganggap dia itu seperti kayak plain plan. Gemini ini tipe orang yang selalu mencari petualangan baru. Jadi kalau dia belum bertemu dengan teman atau orang yang cocok, dia akan mencari lagi yang sesuai dengan cerminannya. Jadi teman saya ini dari awal memang kami tuh bertemu langsung kayak dapat chemistry gitu ya, langsung nyambung. Walaupun dia Gemini, saya Taurus gitu, langsung nyambung. Dan lama-lama akhirnya kayak omongannya itu nyambung banget, dan kami pun jadi sahabat. Apapun semua itu dijalani bareng-bareng sampai temanku, sahabatku ini, kalau aku nggak masuk sekolah, dia akan menangis sedih kalau saya tidak ada. Dan dia sangat-sangat terbuka dan sangat-sangat bisa dipercaya. Apalagi dengan saya kan tipe orangnya kayak mengerjakan tugas kadang setengahnya saya tinggalin, pasti dia langsung mengingatkan, ayo selesaikan tugasmu, seperti itu. Sampai-sampai catatan diary-nya ya, dia tidak pernah menunjukkan ke orang, dia hanya menunjukkan ke saya. Jadi dia sangat-sangat percaya pada saya, dan sebaliknya dia sangat-sangat bisa diandalkan dan dipercayakan. Itu sih pengalaman saya bersahabat dengan Gemini. Kalau mempelajari lagi karakternya yang orang bilang plain plan muka dua sih, kalau menurutku sih enggak. Cuman Gemini itu orangnya selalu mencari sesuatu yang benar-benar pas dengan cerminan dari dirinya, seperti apa ya hobi, bakat, terus wawasan, pengetahuan, terus ya hal-hal yang seperti ada hubungannya sama dia itu tercermin dari orang itu. Kalau dia bertemu dengan orang-orang seperti itu dia akan benar-benar menjaga kepercayaan dan sangat-sangat bisa diandalkan. Ya, itu kelebihan Gemini. Jadi saya menceritakan agak panjang lebar di sini ya karena apa? Nanti biasanya ada yang jadi pro kontra tentang masalah ini. Ya memang ya resiko Gemini itu ya dilambangkan dua anak kembar. Kalau positifnya bisa melihat sesuatu hal ya dari dua sudut pandang, jadi lebih santai menghadapinya. Itu kelebihannya. Oke, saya kira ini kurang lebih tentang Gemini ya, apa yang orang-orang kagumi darimu. Dan bagi yang berminat untuk mendalami diri sendiri, mengenal lebih jauh lagi, mengupgrade diri, nanti boleh ya bisa cek di kolom deskripsi. Nanti baru saya simpan infonya kalau ada yang mau ngecek human design-nya. Ya, dan mungkin saya hanya bisa membacakan untuk satu hari itu hanya satu orang karena pembacaannya itu sangat luas walaupun hanya secara garis besar ya. Ya itu sih. Oke. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir, yang sudah menonton di sini ya. Dan sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Bye Gemini.